Balik lagi di YouTube channelnya aku, Rina. Di sini aku mau bahas tentang apa sih marketing bisnis gitu kan. Kenapa ya di zaman modern ini kita tuh mesti tahu gitu apa sih marketing bisnis gitu kan. Kita mesti tahu gitu, walaupun kita nggak bisnis, walaupun kita nggak jualan, tapi kayaknya kita penting gitu mesti tahu marketing bisnis itu apa gitu. Nah di sini aku mau jelasin sih marketing bisnis itu apa ya, walaupun nggak sedetail banget aku jelasin tentang marketing bisnis ya. Nanti kalau ada kurangnya kalian tambahin aja di kolom komentar. Aku sih udah apa ya, udah searching di internet tentang marketing bisnis gitu kan. Di sini aku uh, mau bacain apa sih marketing bisnis itu ya. Marketing bisnis adalah praktik individu atau organisasi, termasuk bisnis komersial, pemerintah, dan lembaga, memfasilitasi penjualan produk atau jasa kepada perusahaan atau organisasi, baik menjual kembali, menggunakannya sebagai komponen produk atau jasa yang ditawarkan, atau menggunakannya untuk mendukung operasi mereka, kayak gitu. Jadi bisnis tuh kayak suatu organisasi gitu ya yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya gitu ya. Kayak ya kita bisnis kayak apa ya, kayak ada proses sosialnya juga gitu kan di dalam bisnis, terus kayak menguntungkan satu sama lain juga kan dengan adanya bisnis gitu. Nah, di marketing bisnis ini kan pasti diperlukan adanya pemasaran ya kan. Nah, pemasaran ini tuh penting gitu, terus menguntungkan orang juga karena kan kita dengan adanya pemasaran gitu, kita jadi tahu produk yang ingin kita beritahukan gitu ke orang lain, agar produk kita itu kan famous gitu kan, dikenal banyak orang juga, terus adanya meningkatkan produktivitas produk kita juga. Terus kan kita juga pasti bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup juga kan, untuk uh, apa ya, untuk mempermudah kebutuhan hidup kita juga dengan adanya pemasaran gitu kan. Dengan pemasaran ya pasti produk kita orang lain tahu gitu apa yang kita jualkan, kayak gitu. Sekarang aku mau uh, how to identify the market competition. Nah, di sini aku udah searching juga sih di internet gitu beberapa. Cuma di sini aku mau apa ya, sebutin 5 aja ya. Cukup gitu, 5 aja. Aku mau bacain dulu. Yang pertama nih, periksa berbagai produk atau jasa utama Anda. Nah, di sini itu kita akan bersaing memperebutkan pelanggan dengan produk lain gitu, dengan usaha yang lain menggunakan produk-produk ini ya. Misalnya kayak apa ya, misalnya aku kasih contoh kayak kosmetik ya. Nah, kosmetik itu kan misalkan kita adain diskon lah, atau kita uh, adain misalkan beli kosmetik gitu di kita di masa pandemi ini ya, bonusnya ada masker misal itu. Jadi orang-orang kan tertarik gitu kan ya, aduh ini kayaknya dapat ini ada diskon pula gitu ya. Orang-orang pasti penasaran gitu kalau misalkan kita mengiklankan ini nggak apa-apa, free but buy one get one, misalkan buy two get one, kayak gitulah. Pokoknya adain diskon aja gitu. Kalau yang pertama sih kayaknya kayak gitu. Terus aku mau bacain ini yang kedua. Nah, aku mau bacain yang kedua nih sekarang. Yang kedua itu tentukan keunggulan kompetitif pesaing. Nah, ini penting juga sih menurut aku. Kita mengetahui keunggulan pesaing yang lain gitu. Misalkan ada yang jualan kosmetik,
juga. Kita jualan kosmetik, ada yang jualan kosmetik juga. Nah, kita tuh mesti tahu keunggulan dia tuh apa gitu, apakah menawarkan promosi, biaya biaya bebas, biaya kirimnya itu gratis atau pelayanannya ekstra atau sebagainya. Dan dari situ kita kayaknya dapat ide gitu, gimana sih cara kita iklan, cara promosi berbeda dari dia gitu, berbeda dari yang kosmetik yang dia jual, berbeda dari yang orang-orang lain promosi lakukan gitu. Kita kan dari situ dapat ide biar beda aja gitu loh. Aku mau bacain yang ketiga. Yang ketiga ini ada pesaing langsung. Nah, apa sih pesaing langsung itu? Pesaing langsung adalah bisnis yang memiliki penawaran produk atau layanan yang sama. Ya, misalnya kayak kita jualan skincare. Sekarang kan banyak banget ya macam-macam skincare. Nah, kita harus tahu itu informasi apa pesaing itu ya. Misalnya kayak dia cara promosinya gimana, dia cara promosinya tuh gimana sih gitu, biar kita tuh bisa tahu kekurangan cara dia promosinya seperti apa ya kak. Bukannya kita mau julid atau apa mengetahui kekurangannya promosi dia, cuman kita dari situ tahu kita harus melakukan iklan yang berbeda dengan skincare yang dia jual. Di sini aku mau bacain yang keempat, yaitu ada monitor strategi media sosial pesaing kamu. Ya, contohnya kita harus mengetahui pesaing kita itu pakainya medianya media sosial apa sih? Ya, Instagram, terus kayak Facebook. Tapi setahu aku sih ya, di daerah aku ini banyaknya pakai Facebook, karena nggak tahu ya, karena memang mudah digunain atau gimana. Tapi kebanyakan di daerah aku tuh pakainya pakai Facebook sekarang tuh ramenya, karena memang Facebook tuh dari dulu sampai sekarang tuh rame gitu ya. Facebook sih yang selalu rame gitu. Nah, dari media sosial pesaing kita itu kita bisa mengetahui kan konten apa yang dia bikin, yang dia iklanin produknya tuh kayak gimana, melalui media sosialnya tuh kayak gimana, terus hingga keterlibatan pelanggannya tuh kayak gimana sih meresponnya gitu ya. Dari situ kita tahulah kita bisa menyusun buat menggait pelanggan yang lain gitu. Oke guys, sekarang aku mau bacain yang nomor 5. Ini nomor terakhir. Di sini kita harus mengetahui harga produk yang pesaing kita itu jual. Ya, misalkan misalkan ada harga yang mahal tapi kualitasnya kurang oke, tapi ada yang barangnya oke, harganya ya terjangkau kan ya. Kita masih tahu gitu kan ya. Yang terpenting sih walaupun harganya terjangkau tapi kualitasnya tetap oke gitu kan, yang konsumen inginkan gitu kan. Cuma itu penting juga sih, harganya kita harus tahu, dan barangnya kita juga mesti tahu ya. Kita monitor juga, pantau juga ya sosial medianya pesaing kita tuh kayak apa. Nah, oke guys, segitu aja ya pembahasan aku tentang what is marketing business and identify to market competition. Mungkin nggak sedetail banget ya, tapi ya segitu gitu aku memahami tentang marketing bisnis. Dan mohon maaf banget guys, aku suaranya kayak yang orang yang kayak mau tidur ya. Rasanya yang aku rasain gitu, suaranya kayak gitu karena memang aku bikin video ini tuh tag video ini tuh tengah malam, karena ya sepinya tuh jam segini rumah tuh gitu, biar fokus aja gitu aku bikin podcast ini. Walaupun podcastnya sendirian, it's okay, gak apa-apa. Thank you yang udah nonton. Terima kasih, thank you for watching. Sorry if there are many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again.